Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adibul Asroh dengan NIM 2103036054. Kami di sini sebelumnya ingin berbicara. Saya di sini ingin melengkapi tugas akhir semester saya dari dengan judul Federasi di Era Wali Songo. Sebelumnya, Wali Songo atau Wali 9 merupakan istilah bagi 9 tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nama-nama 9 Wali Songo itu adalah Untuk selanjutnya kita langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu Islam moderasi di era Wali Songo. Moderasi Islam adalah wacana yang belakangan digaungkan kembali, fenomena ekstrim berdasarkan
agama menjadi salah satu penyebabnya. Jika dititik ke belakang, moderasi bukan persoalan bagi umat Islam di Indonesia. Di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sejarah mencatat peran 9 tokoh Islam yang dikenal dengan nama Wali Songo. Bukan hanya karena menjadi penyebar agama Islam pada masanya, mereka juga dikenal juga karena sikapnya yang moderat dan diskusi daring tentang moderasi beragama yang diadakan oleh Direktur Wahid Institut Islam di Nusantara disebarkan melalui cara yang sangat sintetik. Contohnya Sunan Kudus, orang Jawa Tengah sangat memahami bagaimana beliau menguatkan narasi atau menciptakan narasi. Bahkan sapi adalah hewan yang dihormati di sana. Jadi ketika Idul Adha, pada orang-orang Kudus itu tidak boleh menyembelih sapi. Sebagai gantinya yaitu biasanya orang-orang Kudus itu membeli korban itu dengan kerbau, sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat Hindu yang ada di sana. Moderasi masuk ke moderasi sejak zaman Wali. Warisan besar ajaran Sunan Kudus itu masih diselenggarakan di sebagian wilayah Jawa Tengah, bagian utara. Umat Muslim di kala Idul Adha misalnya sebagai untuk menyembelih kerbau yang saya katakan tadi sebagai ganti sapi. Begitupun sejumlah menu makanan berbahaya daging yang menghindari daging sapi atau memakan daging sapi. Islam perlu membangun resiliensi atau daya tahan umatnya dari godaan gerakan ekstrim. Salah satu model penting untuk mendukungnya adalah indigenous religiosity atau sikap keberagamaan berdasarkan nilai-nilai masyarakat asli Indonesia. Pilihan sikap Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah contoh nyata yang bisa kita adopsi. Mereka menarik hati-hati orang, hati-hati yang belum mengenal Islam dengan cara menganut paham di luar Islam, seperti dia yang belum mengenal Islam seperti animisme dan sebagainya. Tarik hatinya, direbut hatinya dan pemikirannya dengan cara tanpa mengeksekusi ekspresi-ekspresi kebudayaan yang sebelumnya ada. Putri Gus Dur itu pernah menyatakan bahwa sejumlah pihak menyatakan Wali Songo terlalu mengandalkan kebudayaan dalam kiprahnya. Namun, ini memastikan penggunaan kebudayaan tidak dikotomi antara budaya dengan agama. Dalam Islam ada pemahaman bersama bahwa adat di tengah masyarakat bisa menjadi salah satu sumber positif. Apa yang dihasilkan Wali Songo berdampak pada sampai saat ini. Karena di Indonesia tidak ada luka warisan antar generasi sebagai dampak diri penyebaran agama. Cara-cara moderat yang dilakukan para wali terbukti ampuh menyebarkan Islam secara damai. Budayawan asal Semarang, Supriyanto GS mengulas kisah Sunan Kalijaga, salah satu tokoh dari Wali Songo yang begitu membumi sebagai pemikir Muslim sekaligus budayawan. Sunan Kalijaga dikenal dengan sebagai warisan yang menjadikan kekayaan budaya lokal di masa lalu sebagai modal penyebaran agama Islam. Sunan Kalijaga sebagai seorang ulama di masa lalu, kata pria yang akrab dipanggil dengan Brit SG. Dia menceritakan bahwa juga seorang ilmuwan sekaligus budayawan. Dia mengembangkan gamelan hingga membentuk seperti saat sekarang ini, termasuk memanfaatkan metalurgi kelebihannya sebagai ilmuwan dan budayawan menyatu dalam pengembangan wayang, termasuk gamelan yang ada di daerahnya. Kecenderungan masih adanya kesalahpahaman yang memaknai moderasi sebagai upaya mengajak umat beragama menjauh dari ajarannya. Padahal tidak. Moderasi melahirkan sikap toleransi, tetapi sikap ini dinilai membuat orang tidak serius, tidak teguh, dan tidak bersungguh-sungguh dalam beragama. Orang moderat yang toleran juga dipandanglah
tidak peduli terhadap komunitas beragama atau terhadap simbol-simbol keagamaan. Padahal moderasi itu berlaku pada sikap dan cara, bukan terhadap agama itu sendiri. Jadi moderasi agama adalah upaya kita bersama untuk bagaimana membuat atau menentukan moderasi beragama supaya moderat. Moderat dalam artian tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam beragama. Jadi yang dimoderasi itu cara kita beragama, bukan agama itu tersendiri. Agama tidak lagi dipersoalkan kebenarannya, namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara umat memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama itu tersendiri. Agama itu sempurna, agama itu baik, agama itu luas, tetapi keterbatasan manusia bisa menjerumus pada pemahaman dan pengalaman yang berlebih-lebihan atau bisa disebut ekstrim. Moderasi itu bermakna mengambil posisi tengah, tidak ekstrim kanan maupun kiri, kelompok kanan maupun kelompok kiri yang cenderung mengarah pada ekstrim. Sedangkan di kiri mendekati liberal yang serba permisif. Moderat bermakna di antara keduanya, tidak hanya melawan ekstrim, tetap juga mereka yang terlalu liberal. Dan yang terakhir itu kaum moderat seringkali disalahpahami berupa menghadapi yang ekstrim kanan saja, sehingga kemudian ekstrim kiri tidak diperhatikan. Kemudian untuk para moderat diidentikan dengan kelompok liberal, lawannya dari terlalu kanan. Ini sesuatu yang harus dirumuskan. Kita ajak untuk senantiasa setengah supaya kita fleksibel dalam melakukannya, dalam moderasi beragama dan dalam sikap untuk moderasi beragama ini. Tidak hanya di kanan tapi juga ada di kiri. Jadi itu di tengah-tengahnya bisa kita bernuansa baik di tengah masyarakat itu. Ya, cukup sekian dari penjelasan dari kami. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.